Adek masuk, mau hujan. Oh ya dek, tapi jangan lama-lama ya. Setelah itu mandi. Bintang Media. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genti. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahannya ranting. Pohon dan kebun basah semua. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genti. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahannya ranting. Pohon dan kebun basah semua. Bintang Media. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genti. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahannya ranting. Pohon dan kebun basah semua. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genti. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahannya ranting. Pohon dan kebun basah semua. Pohon dan kebun basah semua. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud, yaitu dari benda cair menjadi benda gas berupa uap air. Lalu uap air akan berubah menjadi awan, kemudian akan mengembun menjadi titik-titik air, dan terjadilah hujan. Nah, untuk detailnya kalian perhatikan proses hujan di samping ini ya. Panas matahari dapat mengakibatkan air menguap ke udara, baik itu dari air sungai, air laut, air danau, genangan air, serta air dari kandungan makhluk hidup lainnya. Proses ini disebut dengan evaporasi. Uap air ini akan terus naik ke atas sampai ke atmosfer yang suhunya dingin. Karena semakin tinggi permukaan bumi, maka suhunya semakin rendah atau semakin dingin ya teman-teman. Jadi, jika uap air ini berada di suhu yang lebih dingin, maka akan mengalami proses kondensasi, yaitu uap air berubah wujud menjadi embun. Kemudian titik-titik embun ini berkumpul dan memadat membentuk awan. Lalu akan terjadi proses koalensi karena adanya hembusan angin mengakibatkan awan-awan kecil yang berisi air ini akan menyatu sehingga membuat awan yang berisi air ini menjadi lebih besar dan berwarna gelap, lalu terjadilah cuaca mendung. Nah, proses awan yang menyatu, membesar dan gelap ini disebut dengan proses koalensi. Setelah awan semakin berat, titik-titik air tidak terbendung lagi dan tidak mampu lagi ditopang oleh angin, maka butiran-butiran air akan jatuh ke bumi dan terjadilah hujan. Oh iya,
Kadangkala hujan berbentuk dalam serpihan salju ya teman-teman, namun meleleh saat melewati atmosfer bumi. Nah, sampai di sini kalian sudah paham tentang proses terjadinya hujan? Oke. Sekarang setelah hujannya turun ke bumi, airnya akan kemana ya? Oke. Air sifatnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Begitu juga air hujan. Setelah air hujan turun ke bumi, air tersebut juga akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ada yang menyerap ke tanah, ada yang mengalir ke tempat yang lebih rendah, serta ada yang kembali menuju dan bermuara ke laut lagi melalui aliran sungai. Nah, begitulah seterusnya sehingga membentuk siklus hujan. Oh iya, selain itu hujan juga dapat mengakibatkan bencana ya, yaitu banjir jika aliran airnya tersumbat. Jangan biarkan siklus hujan berhenti di lingkungan kita ya, sehingga mengakibatkan aliran air terhenti dan tertampung sehingga banjir di wilayah kita. Oleh karena itu, kita harus sama-sama menjaga kebersihan lingkungan ya teman-teman. Oke?